Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya ya, saya kan pernah membahas tentang mengatasi kebocoran gas LPG gitu ya. Nah, sebetulnya kebocoran gas LPG itu ada beberapa penyebab, teman. Yang pertama dari pentilnya sendiri di sini ya, entah dia penyok ya, ataupun silnya jelek, atau bahkan silnya nggak ada ya. Saya pernah itu beli gas, silnya nggak ada yang warna merah ini ya. Ini kan ada sil warna merah. Nah, kemudian faktor kedua yaitu dari regulatornya ya. Regulator sendiri kalau kita beli yang kurang bagus itu mudah bocor ya. Karena apa? Regulator ini kan dipasangkan ke atas pentilnya ini ya, kawan-kawan, ke atas pentilnya. Nah, kalau dia nggak bisa mengikat dengan benar, maka akan ngowos ya, di sambungannya itu ngowos. Ya, mendesis lah, keluar gasnya gitu. Makanya banyak sekali orang yang mengalami kebocoran gas ya, karena dua penyebab tersebut gitu. Nah, tentu saja banyak sekali tips-tips di YouTube ya, termasuk dari saya sendiri, bagaimana mengatasi kebocoran-kebocoran tersebut ya. Salah satunya dengan ngakalin silnya, harus diganti dengan yang lebih bagus. Kemudian udah diganti masih nggak bisa, ditambahin dengan karet gitu ya. Kemudian ya banyak lah segala macam diakal-akalin ya. Nah, yang paling mengerikan ya kawan-kawan, ada beberapa orang itu yang berkomentar katanya, "Pak, saya udah pasang regulator, kemudian bocor ya, keluar suara mendesis. Kemudian saya copot regulatornya, mendesisnya makin kencang. Terus apa yang harus dilakukan gitu ya?" Terus terang aja kawan-kawan ya, saya kalau menghadapi hal tersebut, saya juga bingung gitu ya. Satu-satunya yang saya sarankan adalah memasang kembali regulatornya gitu ya. Karena regulator inilah yang bisa menutup pentil dari tabung gas ini. Namun kalau regulatornya sendiri punya kawan-kawan kurang bagus, maka yang terjadi ya tetap bocor. Mungkin berkurang bocornya atau tambah parah, saya nggak tahu. Intinya tetap bocor kalau regulatornya nggak bagus. Nah, banyak sekali pilihan regulator ya di luar sana. Termasuk yang di tangan saya ini salah satu yang mungkin diklaim terbaik ya. Ini merek yang menurut saya paling ya lumayan terkenal lah gitu ya. Cuman di sini saya tutupin ya kawan-kawan. Karena apa? Saya ingin menunjukkan bahwa regulator-regulator yang beredar ini pun nggak sepenuhnya aman ya kawan-kawan. Jadi gini, saya peragakan dulu ya. Perhatikan nih. Regulator itu yang benar ya, kalau dia ada kebocoran, dia akan menutup secara otomatis, kan kayak gitu ya. Makanya di sini saya nggak pasang selang. Seharusnya kalau saya nggak pasang selang, maka regulator ini harus menutup ya, nggak ada gas yang keluar. Nah, sekarang kawan-kawan perhatikan ya. Nah, kalau kita perhatikan, itu ada bau samar-samar gitu ya. Jadi seringkali kita itu nggak yakin ini adalah benar-benar udah tertutup atau enggak sih gitu ya. Nah, ingat ya, ini merek yang sangat terkenal kawan-kawan. Sekarang saya akan celupkan ke dalam air. Kawan-kawan, saya akan ajak melihat apakah benar-benar dia 100% nggak bocor. Ayo. Perhatikan, ini ember sudah saya penuhi dengan air. Kita celupkan ini ya. Perhatikan. Nah, apa yang terlihat? Ternyata ya, yang katanya dia otomatis menutup kalau terjadi kebocoran, ternyata masih terjadi kebocoran meskipun kecil seperti ini. Kalau dibiarkan ya habis juga ini kawan-kawan ya. Perhatikan tuh, keluar gelembungnya. Saya nggak mengada-ngada kawan-kawan ya. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya-tanya ya, "Loh Pak, kok ada bocor begitu, apakah regulatornya rusak ya?" Regulator ini masih baru kawan-kawan ya. Jadi ini bukanlah rusak ya. Kebocoran kecil seperti tadi itu sebetulnya memang didesain dari pabrik seperti itu.
Lalu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk equalizing ya. Yaitu ketika selang masih kosong ya, ketika kita baru masang regulator ke tabung, selang yang kosong tadi itu sengaja diisi dengan kebocoran yang kecil tadi, sehingga dalam waktu mungkin lebih kurang 30 detik gitu ya, selang akan terisi dengan gas yang kecil tadi ya. Kemudian kalau selang sudah terisi, maka tekanannya akan sama ya, makanya equalizing, tekanan di dalam regulator dan di selang akan sama. Kemudian ada bola kecil di dalam, dia akan terbuka ya, bunyinya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini sudah pernah saya bahas sebelumnya di video saya yang ini. Kawan-kawan yang belum lihat silakan lihat, linknya saya usahakan saya cantumkan di bawah ya, di kolom description. Nah, sifat regulator yang seperti ini itu kalau dipakai untuk rescue ya, untuk menolong kebocoran pada pentil tabung gas, tentu saja memiliki kelemahan. Karena apa? Ya kita tentu saja nggak bisa mengatasi kebocoran ya dengan tetap memiliki kebocoran gitu ya. Contohnya seperti ini kan masih ada kebocoran kecil gitu ya. Ya meskipun kita bisa tutup gitu ya. Tapi tetap saja regulator ini memiliki ini ya, nggak cuma merek ini ya, merek-merek lain juga itu memiliki salah satu kelemahan, yaitu apa? Kalau sealnya yang di sini itu nggak bagus, maka akan terjadi kebocoran. Untuk membuktikan, saya akan mencoba mengeluarkan seal yang dari dalam sini ya, kawan-kawan. Nanti kita lihat. Nih ya, sealnya saya keluarkan ya. Saya akan pasang, pasti bocor ya kawan-kawan, perhatikan ya. Oh kan, ngeri ya, bau gasnya langsung luar biasa nih. Nah sekarang ya, saya memiliki satu regulator yang desain yang baru kawan-kawan. Ya perhatikan nih. Nah ini kalau terjadi misalkan ya, ini sealnya sampai nggak ada gitu ya, atau sealnya rusak, dia itu memiliki seal kedua ya, jadi dia itu double. Seal yang ini tetap dipakai ya kawan-kawan, ini tetap dipakai, jadi jangan dilepas. Tapi seandainya ini rusak, kawan-kawan nggak tahu kan rusaknya di dalam gitu ya, atau hilang ya, ini masih bisa dipakai. Kawan-kawan perhatikan tuh ya, saya kunci. Nah perhatikan, nggak ngewes ya kan, padahal sealnya masih saya lepas yang merah ini, perhatikan. Nah sekarang kita tes juga ke ini ya, ke kebocorannya, apakah dia akan bocor seperti yang ini tadi ya. Ayo perhatikan. Nah perhatikan nih, nggak ada gelembung sama sekali dari sini ya kawan-kawan. Lalu bagaimana cara dia equalizing? Cara equalizing dengan cara menekan tombol ini. Perhatikan kalau saya tekan tombol. Nah, gas baru keluar ya. Oke. Nah, ternyata sangat istimewa sekali ya kawan-kawan. Terus terang saya pertama kali waktu mencoba ini, saya sendiri sempat terkagum-kagum gitu. Wah, hebat sekali, nggak ada bocor sama sekali gitu. Jadinya saya mikir namanya regulator tuh pasti ada lah bocor sedikit-sedikit gitu. Saya nggak percaya ada regulator yang 100% nggak bocor. Rupanya ada kawan-kawan. Nah ini ya kawan-kawan, sekaligus menjawab ini pertanyaan kawan-kawan ya, bahwa Pak bagaimana mengatasi tabung gas yang bocor gitu ya. Udah ditusuk-tusuk pakai ini ya, pakai sumpit seperti contoh Bapak itu, ternyata masih bocor juga. Jadi saya itu ada semacam tanggung jawab moral ya, bagaimana sih caranya. Saya bahkan sempat merancang sebuah penutup ya untuk emergency, untuk darurat ya kalau kawan-kawan mengalami kebocoran. Namun ide tersebut belum sempat saya tuangkan. Ternyata saya udah nemu regulator ini ya. Pada akhirnya ya, kalau kawan-kawan mengalami kebocoran ya, tinggal pasang aja kawan-kawan ini ya, seperti itu yang tadi sudah saya peragakan ya. Pasang ini beres, udah nggak bocor sama sekali.
Bahkan dari sini sedikit pun nggak ada kebocoran, jadi aman kawan-kawan. Jadi saya anjurkan ya, meskipun entah kawan-kawan itu masih suka yang pakai kayak gini ya, kita nggak tahu kapan kita mengalami kebocoran gas ya. Menurut saya nggak ada salahnya menyediakan ini ya. Kalau kawan-kawan sayang makainya, simpen dulu. Suatu saat ada kebocoran bisa dipakai untuk nutup ya, untuk darurat gitu. Namun tentu saja ya sebaiknya dipakai lah gitu ya. Sayang sekali kalau punya tapi nggak dipakai gitu. Jadi gini kawan-kawan, barang ini kenapa sih dia aslinya didesain pakai 2 pengunci seperti ini ya? Yang pertama gini, barang ini yang jelas tadi keunggulannya ada. Yang pertama tadi silnya double ya. Kawan-kawan perhatikan ini asli loh, nggak ada silnya yang merah itu ya. Udah saya keluarkan tadi, nggak bocor gitu. Ya itu kalau silnya rusak aja ini nggak bocor, itu keunggulan pertama. Keunggulan kedua, penguncinya ini kan ganda kan kawan ya. Udah dikunci dari sini, kemudian dikunci lagi dari sini. Sehingga apa? Hasilnya pemasangannya itu simetris kan kawan. Kalau kawan-kawan pakai yang model biasa seperti ini kan penguncinya hanya satu kan, strek kayak gitu. Kencengnya di satu sisi. Pada akhirnya mungkin dia ada miringnya sedikit sehingga kemungkinan terjadi bocor ya, potensi kebocoran itu lebih besar gitu. Kalau ini udah makin kenceng dan simetris ya karena dua-duanya. Terus saya anjurkan nih, saya udah mencoba berkali-kali, saya eksperimen sendiri ya kawan-kawan. Kalau mengunci ini ya, ini yang merek NIS ini tadi, kuncilah yang bagian merah dulu ya, seperti ini. Udah selesai, habis itu yang hitam. Nah seperti itu. Kemudian kalau melepas ya, yang hitam dulu. Kemudian jangan langsung yang merah ya. Ingat tombolnya tekan dulu. Gitu. Ini untuk membuang kelebihan atau sisa gas yang di dalam sini. Setelah itu yang merah gitu ya. Kayak gitu. Baik, tadi kita udah bahas 2 keunggulan ya. Silnya double, kemudian penguncinya juga ganda, itu aman. Yang ketiga ya, bola pengamannya, penutupnya itu ada di sini kawan-kawan, pas di bawah tombol ini. Makanya tombol ini gunanya adalah mengusir bola yang menutup ke dalam ini. Nah, bola ini menutup untuk apa? Dia menutup kalau di sini tidak ada selang ya, ataupun selang bocor yang bocornya besar, itu dia akan menutup otomatis gitu. Nah, dia tidak melakukan proses equalizing secara otomatis ya, sehingga dia tidak perlu membocorkan gasnya secara sedikit-sedikit seperti regulator yang ini ya. Jadi kitalah yang mengontrol equalizingnya ya, dengan cara apa? Dengan cara menekan tombol ini set gitu. Oke. Sekarang saya akan peragakan bagaimana cara equalizingnya ya. Saya akan masang ke kompor ini ya kawan-kawan. Nah kebetulan saya juga ini punya selangnya ya, yang NIS ini cukup manis ya kawan-kawan. Karena apa? Desainnya itu bercorak kayu. Katanya sih mereka pelopornya gitu. Saya nggak tahu ya. Saya sendiri ya memang kita nggak tiap hari ya beli selang ya. Saya juga baru tahu kalau ada pola-pola yang bergambar kayu seperti ini. Saya pikir selangnya cukup lentur ya kawan-kawan, nggak terlalu kaku. Kalau kaku itu kurang bagus. Lentur ini cukup bagus. Oke lah, saya coba pasangkan ya. Di sini kita dapat dua jubilee clip ya. Oh ya, ini regulator NIS ini kalau kawan-kawan mungkin bertanya-tanya, ini ada logo SNI-nya juga ya. Jadi udah terdaftar, udah terstandarisasi oleh SNI ya. Jadi jangan khawatir.
Kita akan pasang ya. Karena kita udah nyoba yang ini, kita coba yang gede juga ya kawan-kawan. Saya minggirin aja nih. Ingat ya, kalau kita masang, jangan lupa jubilee clip ini ya. Masukkan dulu seperti ini, baru kita colokkan. Perhatikan tuh. Colokkan sedalam mungkin kawan-kawan ya, jangan nanggung-nanggung. Kemudian ke kompornya. Ingat selalu masukkan dulu, jangan lupa. Usahakan yang kencang ya, sehingga tidak mudah lepas ini kawan-kawan. Baiklah, sekarang kita pasang ke tabung ya kawan-kawan. Perhatikan tadi urutannya ya. Yang merah dulu seperti ini, baru yang hitam. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Tombol equalizing, tekan ya. Nah, dengan cara begini maka gas langsung mendorong ya, memaksa mendorong untuk memasuki selang ya. Sekarang kita lihat ke kompornya ya. Oh ya, karena ini cuacanya cukup terang, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan apinya ya kawan-kawan. Coba saya halangi dulu cahaya masuk ke sini. Kita coba nih, bisa nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya apinya. Nah, udah menyala kawan-kawan ya. Jadi cepat. Kenapa? Karena proses equalizingnya tadi kita paksa. Tapi saya nggak tahu ini kelihatan nggak apinya. Tapi ini lagi menyala kawan-kawan ya. Ini saya kasih kertas terbakar nanti. Udah saya matikan. Tapi kalaupun tidak langsung menyala, kawan-kawan jangan panik ya. Karena apa? Kadang proses pengisian ke selang ini, terutama yang selangnya agak panjang, kadang agak lama, sehingga kawan-kawan perlu dibuka dulu agak mungkin sekitar 10-15 detik gitu ya, baru dicoba lagi. Nanti insya Allah akan menyala seperti ini. Nah, itu tadi ya kawan-kawan. Jadi bagi kalian yang bertanya, Pak, bagaimana cara mengatasi kebocoran tabung gas ya? Jawabannya sederhana sekali ya, beli aja ini kawan-kawan, regulator NIS ya, yang double pengunci, yang pakai tombol equalizing di sini ya. Kawan-kawan tadi udah lihat sendiri ya, kita buktikan bahwa bahkan yang tabung yang sealnya saya lepas aja itu masih nggak bocor gitu ya. Tapi saya ingatkan sekali lagi di sini, bukan berarti seal ini harus kalian lepas ya. Jadi seal ini harus tetap ada. Karena apa? Kalau seal ini nggak ada, akhirnya nggak double protection lagi ya. Ini tetap proteksi yang pertama, proteksi kedua ada di sealnya si regulator sini, gitu ya. Kemudian kawan-kawan mungkin bertanya-tanya, Pak, belinya di mana? Saya akan cantumkan ya. Kawan-kawan lihat di kolom description ya. Di situ sama penjualnya langsung, yang jual bukan saya. Nanti kawan-kawan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan langsung chat aja sama penjualnya di situ. Kemudian saya usahakan nanti selain di kolom description, saya juga akan taruh di pin komen ya, atau komentar yang disematkan.
Nanti linknya akan saya taruh di situ juga. Oh ya, kawan-kawan mungkin tertarik juga dengan ini selangnya yang bercorak kayu seperti ini. Memang ya cukup manis ya kalau ditaruh di dapur gitu ya. Dapurnya udah cantik gitu ya kan, ditambahin sama selangnya juga yang cantik kayak gini, mungkin akan semakin bagus lah gitu. Ya dengan segala keunggulan tadi ya kawan-kawan. Tentu saja kalau kawan-kawan menanyakan harganya ini ya sudah pasti dia akan lebih tinggi dibandingkan dengan tipe regulator biasa. Karena apa? Yang pertama dari materialnya aja udah lebih ya. Ini ada mungkin 2 kalinya karena dia nggak hanya ini, tambahin ini lagi. Jadi kalau harganya 2 kali lipat itu ya sangat wajar karena dari bahannya aja emang udah lebih banyak. Kalian kawan-kawan perhatikan aja di sini itu bahannya kuningan ya. Kuningan itu mahal kawan-kawan. Jadi sangat wajar kalau harganya ini lebih tinggi. Namun apalah artinya ya harga lebih tinggi dibandingkan dengan keamanan yang kita dapat ya. Jadi kawan-kawan jangan segan-segan untuk share informasi ini ke kawan-kawannya ya, ke grup-grup ibu-ibu RT gitu ya, yang atau grup-grup memasak gitu ya. Insya Allah bisa menolong ya kawan-kawan. Jadi kita berharap nggak ada lagi kebakaran karena kebocoran gas gitu ya. Karena apa? Dengan regulator NIS ini bisa dipakai ya untuk emergensi, untuk nutup gas aja itu udah bisa ya. Jadi nggak perlu dirangkai seperti ini, seperti yang tadi saya peragakan, tinggal kunci ceklek-ceklek tertutup deh, aman. Habis itu terserah kawan-kawan mau dipakai tinggal dicolokkan selang ya. Kalau nggak mau dipakai, mau ditukar ke misalkan ke penjualnya, mau komplain ya silakan juga. Yang penting kita sudah aman duluan gitu ya. Baik, segitu dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan informasi dari saya kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.